Buka halaman 40. Udah ya? Udah belum pembajakan produk digital? Udah apa belum? Udah ya? Udah. Ya, sekarang B, halaman 40, berita bohong atau hoax. Nah, di sini apakah kamu pernah memperoleh lembaran informasi berupa teks, gambar, link berita, atau lainnya? Adik-adik pernah melihat informasi atau memperoleh? Pernah? Ada yang pernah? Pernah ya, hampir semua pasti pernah. Entah itu di WhatsApp, di Twitter, terus di Facebook, dan sosial media lainnya. Di Google, ada kan link berita? Ya. Kita next ke berikutnya. Nah, ketika kita memperoleh, apa yang dilakukan adik-adik semua? Memeriksa kebenaran informasi itu atau membagikan kepada teman-temannya langsung? Gimana dulu kalau misalkan kamu menemukan informasi, itu kamu bagikan langsung atau periksa dulu? Gimana Nina? Diperiksa dulu atau langsung bagikan? Nggak kedengeran, Miss. Nggak kedengeran? Iya, hujan. Siapa yang pakai handset di sini? Ada yang pakai handset? Coba ini. Si Almira. Almira terdengar suara Miss? Kedengeran, Miss. Kedengaran. Nah, kalau kamu dapat informasi, kamu memeriksa kebenarannya dulu apa langsung bagikan ke temannya? Memeriksa dulu, Miss. Iya, betul. Harus memeriksa informasi tersebut dulu ya, baru membagikannya. Tapi kalau misalkan itu hoax atau berita bohong, jangan langsung menyebarkan atau membagikan langsung. Oke, jadi harus diperiksa dulu. Nah, itu kita next ke berikutnya. Nah, di sini berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax banyak disebarkan melalui media online. Ada banyak ya, ada di Twitter, bisa di Facebook, WhatsApp, SMS, email, terus apa lagi? Link berita di Google ya. Jadi ada banyak. Contohnya kalau di berita nih informasinya, contoh judulnya Miss pernah lihat, pernah baca? Judulnya Luna Maya sedang mengandung, sedang hamil. Isinya itu anjingnya yang sedang mengandung atau hamil. Nah, berarti itu beritanya hoax, bohong, clickbait ya bahasa gaulnya. Judulnya mengagetkan, bikin emosi. Isi beritanya beda lagi. Nah, itu sama aja berita hoax atau bohong. Kalau misalkan ada berita hoax atau bohong, jangan dibagikan atau jangan di-share atau disebarkan. Cukup kalian report atau laporkan supaya berita tersebut atau informasi tersebut dihapus. Ya. Jadi kebanet atau di blacklist. Jadi semakin orang mengunjungi informasi atau berita tersebut, nanti dia semakin banyak duitnya. Ya. Di sini kita ke berikutnya ya. Nah, di sini mengapa seseorang membuat dan menyebar hoax? Nah, itu untuk mencari keuntungan, menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uangnya itu dari iklan. Ya, menghasilkan uangnya itu dari iklan. Itu dia dapat duit, terus mencari ketenaran dan juga merusak nama baik orang.
Terus memfitnah orang. Jadi semakin viral, semakin tenar, semakin terkenal, itu semakin banyak yang lihat, nonton, duit dia ngalir. Tapi dengan cara yang nggak berkah. Nggak berkah ya, karena beritanya atau informasinya hoax atau bohong. Kan banyak di internet berita-berita hoax atau bohong. Jadi hati-hati, harus diperiksa dulu betul apa enggak. Jangan sampai kemakan sama informasi-informasi yang ada di internet. Kita next ke berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis berita hoax atau hoax ya. Berita bohong. Jenis-jenisnya itu yang paling banyak sekarang itu politik, pemerintah, ya, dan sara. Sara itu suku, ras, agama, dan antar golongan. Terus lagi rame kan tentang informasi atau berita COVID, Corona, terus PPKM, terus apa lagi? Vaksin, lagi banyak. Banyak juga yang bikin berita tuh hoax atau bohong ya, mengenai vaksin, terus mengenai apa? COVID. Ada yang bilang kalau COVID, ada yang bikin berita COVID itu nggak ada sebenarnya. Terus ada yang bilang juga di berita informasikan COVID itu ada. Terus vaksin juga ada informasinya kalau vaksin itu mematikan. Terus ada juga vaksin itu buat ketebalan tubuh, macam-macam pendapat ya. Nah, hati-hati, ada yang hoax, ada yang fakta. Jadi harus periksa dulu di informasi lain, harus dibandingkan. Nanti setelah ini kita belajar cara memeriksa sebuah informasi. Nah, jadi hati-hati karena hoax itu sangat berbahaya karena dapat merugikan bagi pihak korban yang difitnah. Nah, selain itu juga merusak cara berpikir seseorang. Bisa rusak pikiran orang kalau misalkan berita itu hoax. Contohnya kalau di dunia nyata ya, bukan di internet atau di apa sih namanya, di Google. Contohnya Satya nggak suka sama Nafis. Nah, Satya, siapa yang berisik? Di-mute dulu ya. Contoh Satya, izin ke toilet nih. ya silakan. Satya nggak suka sama Nafis, contoh. Nah, si Satya ngomongin Nafis, ngejelek-jelekin Nafis, bla 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 ke si Nina. Nina jangan temenin Nafis, kata Satya. Si Nafis itu begini. Sebenarnya padahal si Nafis itu nggak seperti itu. Nah, berarti yang diomong sama si Satya itu hoax atau berita bohong. Jadi jangan dulu percaya sama informasi orang atau omongan orang. Itu contoh dari kehidupan nyata. Contoh lagi, contoh Miss kasih informasi ke kelas 6 Riyad. Kalau bahasa Inggris, besok ada PH. Contoh, 6 Riyad, besok ada PH. Contoh Miss Rati kasih tahu ke 6 Riyad. Nah, si Almira, Dila. Si Dila nggak percaya. Dia mau periksa kebenarannya dulu. Yang diomong Miss Rati betul apa enggak? Sekarang di Miss Rati nih yang hujan. Dila nggak percaya dulu. Mau memeriksa kebenarannya dulu. Meriksanya ke guru bahasa Inggris, ke Miss Revina ya. Nah, Dila nanya ke Miss Revina, Miss Revina, apa benar ada ulangan harian bahasa Inggris besok, kata Miss Rati. Kata Miss Revina, iya, berarti informasinya nggak hoax ya, beritanya nggak bohong, karena kan udah diperiksa sama si Dila. Kalau misalkan bohong, ya udah berarti Miss Rati menyebarkan hoax atau bohong. Kalau misalkan
kata Miss Repina nggak ada PH. Nah, itu contohnya. Contoh apa namanya berita hoax atau berita bohong ya dalam kehidupan ini nyata atau real dalam kehidupan sehari-hari. Paham Tum? Paham ya? Gampang. Kita next ke berikutnya. Di sini langkah-langkah untuk memastikan sebuah, ya silakan yang mau ke toilet atau minum boleh silakan. Di sini langkah-langkah untuk memastikan sebuah informasi dikategorikan asli atau hoax. Yang pertama kita harus cermati alamat situs ya. Ya, alamat situsnya sebentar. Alamat situsnya itu kita cek URL ya, alamat URL yang www.https seperti itu. Ya, terus apabila dari atau berasal yang belum terverifikasi itu harus dicek dulu. Ya. Dicek dulu. Terus misalkan domain blog, maka informasinya perlu diragukan kebenarannya. Yang terverifikasi tuh contohnya seperti ini, Liputan 6, detik.com, terus apalagi? Tribun News. Oke, di sini Miss searching ya. Ngapain ke Indomaret? Katanya hujan. Beli kopi. Baru sebelah dulu. Oke, di sini Miss searching Liputan 6. Liputan 6 ya. Miss searching Liputan 6. Nah, Liputan 6 ini sudah terverifikasi ya. Jadi terpercaya. Biasanya kalau misalkan berita yang sudah terverifikasi domainnya, domain ini .com, .org, .net, terus .co.id. Nah, contohnya seperti itu. Terus apa lagi? Seperti itu. Miss Nina nanya, Miss teman aku dia download aplikasi di Google. Itu kan kalau aplikasi di Google download nggak resmi kan Miss? Iya, itu nggak resmi. Ya, hati-hati. Tapi tergantung. Itu dia download yang bajakan atau dari situs yang resmi. Tergantung. Dia downloadnya di situs mana. Ya. Oke, di sini Liputan 6 udah. Kita detik.com. Coba detik. Nah, pakai domain.com juga ya. Ini namanya domain. Terus kita Kompas, pakai domain apa? Nah, Kompas juga .com. Nah, jadi kalau misalkan rata-rata tuh yang situs yang resmi itu pakai domain.com atau .id, .go.id ya. Jadi kita cek dulu. Oke, next ke berikutnya. Sebentar. Nomor 2, periksa fakta. Maksudnya, kita perhatikan sumber dan penulisan berita. Jadi di berita tuh ada yang penulisannya tuh berantakan. Ya, jangan dulu percaya kalau misalkan penulis berita yang benar, ya, yang asli, itu tulisannya tuh bagus. Tata penulisannya tuh bagus ya. Paragrafnya, alineanya, terus apa kata-katanya baku kan, baku sopan santun, ketahuan. Kalau misalkan berita hoax tuh tulisannya ngasal, terus judulnya apa, isi beritanya apa, nah itu ketahuan itu bohong. Jadi harus diperiksa dulu, ya. Terus kita cek dulu itu berdasarkan fakta atau opini. Kalau fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Jadi periksa fakta tuh dilihat dulu ada video, ada foto, enggak, maksudnya tuh foto sama videonya fakta asli.
dari isi berita tersebut. Bukan diedit, bukan nyolong dari orang, nyolong dari Google, berarti itu bukan fakta ya. Terus ada lagi opini. Nah, kalau opini ini pendapat dan kesan dari penulis berita yang cenderung memiliki sifat subjektif. Jadi contohnya kalau opini itu katanya. Biasanya diawali dengan katanya. Kata si A, kata Jokowi, kata B, kata si C. Nah, itu biasanya itu opini. Menurut saya, nah itu opini. Kalau fakta tuh bukan kayak gitu. Fakta tuh harus ada bukti, ya. Bukti yang valid atau yang ada atau real. Siapa ini yang nanya? Miss, boleh. Miss, banyak banget petirnya ya. Iya, makanya jangan keluar rumah. Dalam aja. Terus yang ketiga, mencari sumber lain dan membandingkannya. Nah, berita hoax sering menggunakan judul yang provokatif dan memancing emosi pembaca. Nah, tadi Miss sudah jelaskan, judulnya A, isi beritanya, isi informasinya B. Nah, itu bikin kita kesel. Ya. Nah, isinya pun dapat diambil dari media resmi. Jadi ada yang nyolong, ada yang copy paste. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai keinginan si penulis berita. Jika menemui hal seperti itu, sebaiknya kamu cari referensi berupa berita serupa dari situs berita resmi, kemudian membandingkan isinya. Dengan demikian, kamu sebagai pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Jadi contohnya Hadrian, cari berita tentang COVID. COVID itu ada apa enggak? Searching di Google. Nah, terus di Google pasti banyak kan link-link berita dari atas sampai bawah. Tinggal dipilih kan, klik mau yang mana. Nah, Adrian membandingkan kata berita A, COVID itu ada sebenarnya. Kata B, COVID itu nggak ada. Maksudnya bohong, cuma permainan pemerintah, katanya kata B ya. Terus kata C, COVID itu ada, bla 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 bla. Nah, bandingkan paling terbanyak apa. Nah, baru kalau misalkan paling terbanyak COVID itu nyata ada, berarti itu fakta. Apalagi ada bukti-buktinya, bukti-bukti nyata. Orang banyak yang meninggal, terus apalagi? Ya kan, di rumah sakit, banyak yang pakai tabung, berarti fakta. Tergantung dari isi beritanya apa. Terus yang 4, cek keaslian foto. Nah, cara ceknya kita bisa melalui situs nanti ya. Miss bacakan dulu. Berita hoax sering mengandung gambar, foto yang dimanipulasi. Dimanipulasi itu diedit. Ya. Nah, terkadang foto itu asli, tetapi diambil di luar isi berita. Kamu dapat menggunakan bantuan Google Reverse Image Search untuk memeriksa kebenarannya. Nah, Google Reverse ini memungkinkan kamu melakukan pencarian di Google dengan gambar. Caranya mudah. Oke, perhatikan ya. Di sini contoh Miss mau cari. Sebentar. Si lemot sekali. Sebentar ya. Mana ya? Nggak ada gambar yang ini ya. Oke, ini ada nih. Petirnya gede, di sana gede ya? Gede banget, Miss. Iya, Miss. Tadi ke Indomaret hampir kepleset gara-gara petir. Ini bentar lagi kok. Sabar. Ini terakhir nih. Mana ya? Google Reverse Photo. Hujan-hujan makan pop mie, Miss, aku.
Kamu nggak tiap hari nih. Oke, udah nih searching. Kelihatan nggak? Ini Miss menggunakan Google, tapi itu ya, reverse.photos. Kita ke bawah. Di sini ada tulisan upload image. Jadi nanti kamu dapat berita, terus ada gambarnya, kamu download gambarnya, terus upload di sini. Kita cek berita itu betul apa enggak. Ya, coba di sini ada foto Miss Ratih. Kita ke download. Miss, ajarin ngedit, Miss, ngedit video. Ngedit video apa? Sebentar ya, di sini kita contoh apa ya? Oke, gambar kucing coba ya. Kita searching. Kita show matching image. Kan pembelajarannya kan berita bohong, bukan ngedit. Nah, di sini ada gambar kucing, kan ada banyak tuh. Nah, ada banyak. Dari situs ini gambarnya sama kucing ini. Dari situs ini gambarnya kucing. Berarti ini blog ini atau situs ini copy paste ke sini ya. Jadi bisa dicek keasliannya menggunakan reverse foto. Gampang ya. Ya. Kita ke berikutnya. Yang terakhir, bertanya pada orang tua atau guru. Jadi diskusinya tentang corona, tentang vaksin, tentang PTM, diskusi. Mah bener nggak? Contohnya, mah bener nggak minggu depan tatap muka di Cordova? Nah, itu kan sama aja bertanya tentang informasi, ya, informasi atau berita ya. Katanya iya, berarti beritanya fakta, bukan hoax ya. Gampang ini mah nomor 5, semuanya juga gampang ya, mudah dipahami. Sudah besar. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Assalamualaikum Miss, mohon maaf kata ibu saya mohon maaf izin keluar Zoom Miss, soalnya di rumah saya banyak petir dan HP saya lagi dicas. Mohon maaf Miss. Oke, silakan. Ini mau ditutup kok, jangan dulu keluar ya. Oke Miss, next ke berikutnya. Nggak ada pertanyaan ya udah. Nggak ada tugas ya. Oke? Nggak ada tugas. Miss akhiri, let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Sambil petir. Sampai ketemu minggu depan. Jangan main HP, matikan data ya. Ya. Takutnya nyamber, jangan sampai ya Allah. Oke. Jaga kesehatan semuanya. Miss pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh keluar ya.